Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu membahas tentang orang-orang yang merusak atau menghancurkan agama Islam ini yang berbahaya, yang disebut adalah orang munafik. Panjang pembahasannya Bapak Ibu masih, tapi perlu kita pahami baik-baik. Orang munafik itu orang Islam, tetapi dia seperti bunglon. Apa bunglon? Dia bisa beradaptasi, dia bisa menyesuaikan diri. Ketika ada keuntungan bagi dirinya, dia mau bergabung. Tapi apabila timbul dia itu rugi atau mudarat, dia menjauh. Tidak konsekuen, menyesuaikan yang sesuai keuntungannya. Sifat munafik sudah ada pada diri orang itu. Nah, di antaranya kita harus memahami tiga. Jangan dibentur-benturkan. Masing-masing ada definisi pemahaman. Pertama, bagaimana adat ketika dipandang secara ideologi Pancasila, bagaimana juga dipandang secara agama. Tiga macam ini pahami. Minggu tadi sudah dibahas. Agama, ideologi Pancasila, adat istiadat. Ini sering dibentur-benturkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Orang awam akan terpengaruh tanpa kita memahami ketiganya ini. Kita sudah ambil contoh pada pertemuan dulu tentang pernikahan dan perkawinan. Itu nomor satu. Pernikahan dan perkawinan, ada yang memakai budaya, juga ada yang memakai agama. Ada yang secara agama tapi bertentangan secara budaya. Ada yang memenangkan budaya tapi bertentangan dengan agama. Hidup kita di Indonesia, ideologi kita Pancasila. Bagaimana untuk kacamata agama? Pernikahan jangan ada perempuannya dulu ketika akad nikah. Hukum agama namanya ikhtilat, bercampur. Ikhtilat, percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Allah cabut keberkahan di acara pernikahan itu kalau perempuannya sudah dihadirkan di samping laki-lakinya. Karena dia belum jadi suami istri. Masalah dia saling kenal mengenal itu urusan pribadi dia. Ini majelis nikah, ini akad nikah, ini sakral. Apalagi kenapa toh di apa itu dikarulungi kali juga. Nah, lakinya seikung, bibinya seikung. Di sini. Ayo. Ikam alum ke kamar dahulu. Belum bisa Bapak Ibu menemui orang-orang seperti itu. Loh, kamar dulu. Ikam belum jadi istrinya, ke kamar dulu. Kenapa? Kami akan mengadakan akad nikah. Akad nikah ini sangat menentukan keberkahan, keberhasilan, kebaikan rumah tanggamu. Sakalnya di dua-duanya, tidak usah ceramah tiang, tidak usah ceramah.
indah kalah, ada mau kalah ulun lawan yang salah. Apabila salah, ya salah. Apabila benar, ya benar. Prinsip ulun kedemu indah kalah, kadana kalah lawan yang salah. Kalau ulun salah, ulun terima kasih, ditegur, dinasihati. Tapi di ketika kemungkaran di hadapan kita diam, kita masuk menyetujui kemungkaran itu. Apabila kita sudah diam dengan kemungkaran yang terjadi, hukumnya kita menyetujui kemungkaran itu. Maka kemungkaran itu dianggap kurang kebenaran. Nanti kebenaran dianggap kurang kemungkaran. Inilah Pak Ibu tantangan dai-dai, pendakwah-pendakwah, ustadz-ustadz, guru-guru, ulama-ulama yang konsekuen dengan hukum. Tantangan pasti ada, kemungkaran nggak boleh ada selama kita bisa. Amar, ya Allah, Bu, itu kan jadi istri, belum jadi istri. Silakan Pak Tanaik, silakan. Mulai akad nikah. Ada di kampung nih guru kayak itu, ya sudah ada. Nah ya kalau ada di kampung kami nih guru yang kayak ini, Pak, sudah ada di kampung. Itu bukan adat yang dianjurkan dalam agama. Adat itu diukur dengan kacamata agama, bukan adat mengalahkan agama. Kita mengerti agama atau dalam pemahaman agama, kita menyampaikan bagaimana kacamata agama di ketika adat ini terjadi. Apakah agama dikalahkan dengan adat atau agama meluruskan adat yang tidak sesuai dengan agama? Ini hanya masuk selesai. Ibu-ibu mundur, jangan dicampur-campur itu, kan bibirnya ada juga. Ibu-ibu mundur, pisah. Salah. Makanya ada yang berkata di samping, takarasan. Guru udin itu takarasan. Guru udin takarasan hukum. Apakah di ketika ulun menyampaikan judi itu haram keras? Apakah ulun menyampaikan sohom itu adalah haram itu keras? Apakah apabila ada orangnya bunga ayam di kampung itu ulun katakan haram keras? Apakah ulun mengatakan orang yang tamat kajian sembahyang itu ulun katakan itu dosa-dosa dan haram itu keras? Di mana-mananya. Nahi mungkar memang tegas. Amar ma'ruf boleh lembut, harus dibedakan antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Urusan amar ma'ruf boleh lembut, urusan nahi mungkar tegas, bukan berarti keras. Kita tidak bisa membedakannya di sini. Kita teruskan lagi Bapak Ibu. Di setiap perkumpulan atau perkawinan tadi, lalu Pak Ibu, kenapa aja kita tuh benapang ngarannya kepengantinan. Di situ ada bubuhan apa itu ngarannya tuh Bapak Ibu, musik. Nah, apa pulang musik. Misalnya sawiran. Nah, iya kan. Kelihatan pakai wakafnya. Sawiran di sini mandap. Ada maksiatnya di sini. Tercampur antara yang sunat dengan yang haram. Sunat pernikahan wajib, Pak. Sunat perkawinan wajib pernikahannya. Selesai acara yang wajib. Sedangkan itu hanya sunat aja lagi Pak Ibu. Ternyata acara di situ ada yang haram-haram. Kita diam di situ, tanda kita setuju. As-sukutu alamatul ridho. Berdiamnya kita di situ tanda ridho dengan adanya kemungkaran di situ. Boleh cepat-cepat. Kami dulu
ya menyumbang kalau lagu si kain ini juga keadaan terjadi di suatu kampung itu. Apabila terjadi perkawinan hingga ada bidu wanitanya, hingga ada nyanyiannya apa aja kita tuh ibu. Apa bahasa orangnya ini? Apa ada nyanyian itu apa? Oh, musik-musik itu apa? Ada istilah orang lain apa tuh? Apabila orang pengalaman ada nyanyian apa namanya tuh? Organ tunggal. Itu kan kalinya nyambut organ tunggal. Dilihat dulu secara kacamata agama organ tunggal ini. Ulun ada keluarga pengantinan. Undang silahkan atur penyanyi yang maksudnya berpakaian muslimah, atur nyanyiannya yang islami ada ada yang mengatur kita nyanyian islami, nyanyian meherzin nyanyian mayada, nyanyian sulis, apa guru? Ayo, atau musik panting, liur kemana cucuk? Ini ada siapnya kata joget-joget, joget. Disitulah kita memperjuangkan agama kita, orang hadir untuk perkawinan anak kita, tapi di situ ada agamisnya. Disitulah kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah kita menyesuaikan orang yang datang atau kita menyelamatkan orang yang datang? Itu ketahuan. Ulut ke kelampayan situ ke panggung. Usahanya bubuin maulidan di atas panggung. Nah, maulidan. Biar aja orang ada kata maulid cepat boleh. Tapi namun berjoget-joget bibiniannya pakai wakaf kelihatan, burit bangkak, balahan burit kelihatan. Jogetnya apa tuh? Erotis. Nah, tahu juga Rudin. Anak-anak SD itu tahu lah ya, SMP itu di bawah panggung aja. Anu terhipnotis, apalagi di bawah panggung aja. Itu siapa ngundang tuh? Bapak Ibu, kita sebagai pengundang, berapa banyak orang yang hadir, maka kita terus transfer dosanya sebanyak orang yang hadir. Sayang, kita kadang melihat dengan dosa. Sayang, kita rubah. Kita yang menyewa, kita yang mengatur, minta pendapat. Jangan kita terbawa arus ngadat kebiasaan ketika bertentangan dengan agama. Kita sendiri yang merusak agama kita. Apalagi kita public figure, apalagi kita tokoh masyarakat, apalagi kita dituakan di masyarakat, apalagi kita termasuk di antara orang yang dinilai di mata masyarakat, dia orang soleh, dia orang soleha. Ternyata ketika acara perkawinan di situ ada kemungkaran muncul di situ, maka kita akan dijadikan dalil si Anopa mengundang si Anopa. Siapa lagi tuh nang lagu apa tuh nang kolam apa air dalam kolam renang
air dalam kolam, silakan. Tapi bibiniannya ibu-ibu jangan umpat berjoget. Karena jadi dansa. Bibinian ini tak berjoget. Ngeri pada lelakian. Minta maaflah ibu-ibu keluarga. Jangan kita merusak agama kita. Maka bibinian itu berjogetnya bisa, buritnya kalau berjoget, dadanya berjoget. Dadanya kalau berjoget, buritnya berjoget. Tak mulai kaya. Kalau mati di ketika melihatnya seperti itu, nah filternya kalau mati kita melihat yang seperti itu, coba jangan diubah. Tapi kesalahan Allahumma fashhad, Allah sudah menyampaikan hukum engkau ya Allah, selesai. Itu ada ditinjau dari agama dan secara kita bernegara. Secara bernegara memang kita kultur masyarakat berbeda-beda, budaya itu berbeda-beda di setiap daerah. Tapi adat istiadat yang ada di negara kita kalau lepas dari filter agama, agama kita yang rusak. Terus lagi itu apa namanya perkawinan. Kemudian Bapak Ibu, banyak terjadi perdebatan sengit, bahkan guru-guru, ustadz-ustadz kadang-kadang tanya juga, ini bisa rusak juga ini agama. Guru, apa definisi rasional murtasyi? Apa definisi basadaqo? Apa definisi bahagia di ketika hendak capres cawapres pemilu ini? Nah, yuk, barian-barian, baik baju, sembako, duit. Terjadi lagi perdebatan cara memahami istilah. Ada diistilahkan sogok menyogok, ada lagi mengatakan itu bahagia, ada lagi mengatakan itu bersedekah. Harus dipahami Bapak Ibu tiga macam ini dahulu. Kita masuk yang mana? Kalian harus memahami. Apabila kita kadang memahami, kita bisa masuk di salah satunya. Bahkan di grup-grup guru-guru itu, ulun kadang banyak komentar, tapi ulun perlu ngomong sekali ulun ngomong. Pahami antara sogok menyogok, hadiah dan sedekah. Silakan komentar guru-guru yang ada di grup ini. Karena ulun dimasukkan orang di grup guru-guru, ulun gak tahu juga siapa yang memasukkan. Bagi yang ulun serba salah, keluar ulun gak nyaman juga. Kecuali HP ulun kepenuhan, ulun keluar pada grup. Jadi ulun. Nah, ya Pak ya. Ini penting nih, pas lah 3 nih. Ar-rashi, orang yang menyogok, wal murtasyi, orang yang minta sogok, pinar, dalam api neraka. Baru 2. Kalau sedekah pahala, kalau hadiah juga pahala. Ini kadang-kadang yang 3 ini ditransparankan. Nah, kita pahami dahulu Bapak Ibu, apa yang dimaksud sogok menyogok. Sogok menyogok itu yang tidak benar supaya gimana jadi benar. Sogok menyogok, gimana kebenaran supaya kalah, gimana tidak benar supaya menang. Itu
Itu definisi dari sogok menyogok. Sogok menyogok itu supaya kita jangan memaham yang tidak benar bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Tujuan sogok menyogok gimana yang tidak benar supaya jadi benar. Tujuan sogok menyogok bagaimana supaya yang salah bisa benar. Itu namanya sogok menyogok. Ada indikasi terjadi ketidakbenaran atau terjadi indikasi kecurangan-kecurangan, lalu dengan sogok menyogok untuk memenangkan tujuan orang yang menyogok, lalu yang disogok merubah menurut orang yang menyogok, itu juga sogok menyogok. Itu definisi. Kita hubungkan lagi dengan hadiah. Nah, ini penting. Hadiah itu tanda terima kasih dengan kebaikan seseorang. Itu yang catat di otak pian, atau catat di di buku pian. Hadiah itu tanda terima kasih atas kebaikan orang itu. Kita memandang orang itu baik, kebaikan orang itu kita balas dengan hadiah yang kita berikan. Itu namanya hadiah. Tapi kebaikan orang yang kita anggap orang itu baik belum tentu baik menurut agama. Kita memandang orang itu baik menurut kita. Bagaimana kacamata agama? Apabila menurut agama baik tidak bertentangan dengan hukum agama, orang ini mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita, orang ini bagus, kita berikan hadiah, tanda terima kasih karena dia baik kepada kita, baik untuk agama kita, baik untuk dunia kita, bahkan baik untuk akhirat kita. Itu Bapak Ibu namanya hadiah. Beda kalau sudah? Beda sudah? Sedekah beda lagi. Sedekah tidak memandang siapapun, yang penting memberi. Tidak memandang siapapun dan tidak ada tujuan. Catat baik-baik. Ulun setelah ini kalian mau reply lagi. Sedekah itu adalah kita memberikan tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa. Namanya sedekah. Apakah kita kenal dengan orang ini atau tidak kenal? Itu namanya sedekah. Seperti pian belok di jalan tuh ada Pak Oga, itu sedekah tuh. Bisa dianggap hadiah itu, bisa juga. Yang guru kena guru macam-macam yang ditokarnya itu urusan inya, bukan urusan kita. Orang bersedekah tidak memandang siapapun. Tak anak nih kalau kita kenal dia anak siapa ini, tak beri duit itu namanya bersedekah. Infak guru, nah infak pula. Infak itu kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, itu infak. Kepada guru kita, itu infak. Sedekah. Harus sogok dulu. Awas biar mana sogok. Itu sedekah untuk masjid. Infak berarti sinonim dengan sedekah di ketika masjid. Infak. Al-amwal alladhi anfaq tahu ila fuqara wal masakin
walladzi anfaqtahu ila ma yahtaju ilaihim wal amwalu alladzi anfaqtahu li iyalika a'zamu ajran alladzi anfaqtahu ala iyalika. Catat baik-baik. Harta yang kau belanjakan di jalan Allah, termasuk tadi bersedekah ke orang lain, termasuk berhadiah. Harta yang kita berikan kepada fakir miskin, harta yang kita infakkan di jalan Allah, membangun masjid, membantu pembangunan pesantren, musala. Alladzi a'jamu ajran, paling besar pahalanya di antara yang seperti yang aku sebutkan tadi. Alladzi anfaqtahu ala iyalika, yang pian berikan untuk anak bini pian, itu paling besar pahala. Itu dulu. Jangan rajin bersedekah bini kelaparan. Jangan rajin bersedekah anak kalau lebih kasihan. Afdal yang pertama untuk bini dan anak pian, bapak-bapak memberikan harta kepada bini pian, kepada anak pian. A'zamu ajran, paling besar pahalanya daripada duit itu dinafkahkan kepada fakir miskin dan untuk membangun masjid dan musala. Itu nanti dulu, bereskan rumah tangga dulu. Tadi begini kurang pahala. Kita akan buahnya berdebat situ. Bapak Ibu, nah ini ulun kena melakukan ibu-ibu, pian-pian, bapak-bapak, para suami memberikan harta kepada istri pian, memberikan harta kepada anak pian, paling besar pahala dari seluruh pahala yang dari seluruh harta yang berikan kepada fakir miskin dan pembangunan yang lain. Selesai bini kita sudah untuk nafkahnya, untuk anak sudah, arahkan lagi fakir miskin, pembangunan masjid termasuk. Tetapi yang kedua, ini penting, harus berurutan. Pian memberikan sebagian harta pian kepada orang tua pian. Pian, bapak-bapak, pian memberikan harta kepada sebagian untuk orang tua pian. Baru setelah itu yang lain, fakir miskin, termasuk pembangunan, termasuk keluarga-keluarga kita yang jauh yang perlu dibantu. Nomor satu, istri dan anak. Nyaman kalau kurang, maaflah kalau orang tua berilmu, nyaman. Bini kadang mau kelaparan. Dan rahasia rezeki itu, bapak-bapak, rahasia rezeki itu jangan bini kita kayak ini, kitanya kayak ini. Ini rahasia rezeki. Ini kan ada pesanan dari ibu-ibu. Jangan tangan bini kita nangka ini. Jangan sampai bini kita nangka ini lawan kita. Tangan kita nangka ini sebelum ia nangka ini. Nah, kita baru tangannya kayak ini. Jangan tangannya kayak ini baru kita. Ibu-ibu kena bubar dari masjid ini, jangan abahnya nyatakan najar guru udin. Allahu Akbar. Itu yang paling hebat Pak Ibu. Memberikan sebagian rezeki kepada istri kita dan anak-anak kita sebelum dia ini. Kenapa guru? Kewajiban kita menafkahi dia, bukan menafkahi ketika kita dimintanya. Nah, maaf, hadir. Perlu juga sebagian harta kita, umahnya. Nih ada duit umahnya, simpan ikam. Keperluan ikam aku kada tapi tahu untuk per bulan. Saini pang aku mampu. Atau sehari 2 hari sainilah aku mampu. Kalau bukan pegawai kebiasaan per bulan, kalau kada pegawai kebiasaan sehari atau 2-3 hari menjulung. Ujar nang bini, terima kasih, aku serahkan ini sebagian hartaku, kau simpan, kau pakai
silahkan tanpa izin lagi kepada bapak, karena aku berusaha untukmu. Ayo, bini itu ada modal tinggi, keperluannya terpenuhi, dan kita kada tahu bapak ibu nang di dapur tuh nah habis tuh ada yang mendikti lah, bawang habis, asam kamal habis, uyah habis, kicap habis, adalah bapak-bapak nih. Nah, dengan tahunya, ayo, itu rahasia ekonomi rumah tangga. Kalau hendak rumah tangga kita baik dan berkah, kita memberikan sebelum dia meminta. Tapi gue laki ulun nih, gue kada memberi, karena kainnya gue dulu dipadai dinasihati, adanya sini dahulu apa umahnya, hendaklah rezeki kita bagus, hendak benar. Tadi guru din panggil, dia hadir lah, ada aku haur pasar subuh. Tadi guru din ngomong, apabila rezeki baik sebelum ulun nangka ini nah dia memberi dulu. Ujian laki, aku kada tahu ikan beduit kadenya, bukan ikan kayak ini dulu nyak memberi. Nah iya. Artinya gini, perempuan itu atau bini kita tuh perlu ada simpanan untuk inya, simpanan umanya. Nah ini kartu ATM. Urusan bank ikan urusannya, aku hanya mencari, aku serahkan kepadamu. Apa milikku itu milikmu, milikku milikku, milikku milikmu, milikku milikmu, rasaku rasamu. Belum dia jujuran. Istri ini pulang jaga gue kepercayaan sang suami. Dijungi duit 3 hari habis hilang. Kemana? Terbang. Kalau kasalun untuk suami juga daripada ketiaknya bau tarap. Nah, ayo, kalau ini berdandan bersolek membeli untuk kebaikan rumah tangga, itu tetap dalam koridor bagus dan ada. Orang berumah tangga, kita teruskan Pak Ibu lagi, kembali lagi tadi masalah pemberian tadi. Nah lalu pertanyaan di grup-grup tuh Pak Ustadz, kayak apa bubuhan wayah ini memberi-beri sebelum jadi beri-berinya dahulu. Satu, paslon nomor 1 ada, misalnya lah, paslon nomor 2 ada, paslon nomor 3 ada. Nah 3 kalau nih 3 kalau capres cawapres kita kan 3. Nah ada paslon nomor 1, ada paslon nomor 2, ada paslon nomor 3. Nah di antara paslon ini ada partai-partai pendukungnya di sini. Nah ini nang beber ini partai namanya beber ini, ini mana tadi rumah orang kampung. Pertanyaan ulun, apakah bebubuhannya ini bababari dihukumkan rasyi wal murtasyi, apakah dihukumkan hadiah, ataukah dihukumkan sedekah, ataukah dihukumkan infak? Yuk. Di sini ada memadakan sogok, guru-guru ada memadakan orang tuh bahagia. Nah itu ya tuh ada guru-guru juga, itu guru dina bahagia. Kalau bisa dapat itu guru dina bisa dapat. Nah paham nih, sudah pian tahu kalau tadi definisi. Kalau bababari ada tujuan, ada ikhlas dulu. Kenapa? Maka bababari ada tujuan, berarti bukan sedekah, bukan infak. Lain masuk di sini, lain sudah.
lain. Kalau tujuan bababari karena berhadiah, apa arti hadiah tadi? Memberikan sebagian apapun yang kita miliki karena orang ini ada kebaikan untuk kita. Apakah orang ini disuruh berbuat baik lawan kita atau dia sudah berbuat baik dengan kita? Apakah dia disuruh berbuat baik dengan kita lalu kita beri hadiah, ataukah hadiah itu dia sudah baik dengan kita lalu kita beri? Yuk, pertanyaannya, apabila orang ini baik lawan kita lalu kita beri hadiah, artinya orang ini sudah melakukan kebaikan lawan kita, itu namanya hadiah. Tapi ketika menyuruh orang ini supaya baik menurut kita, itu bukan hadiah. Hati-hati ustadz itu tetap namanya sogok. Jangan dipaham sogok itu diubah jadi hadiah, menghancurkan istilah dalam agama. Berpolitik jangan merusak agama. Agama jangan dijadikan lambang untuk berpolitik. Agama menyelamatkan politik. Jangan dianggap ngomongan ulun politik identitas. Ulun kan terikat dengan politik. Makanya ulun netral. Siapa yang terikat dengan politik, panggilannya kada asli lagi. Pasti kada asli. Minta maaf. Pian misalnya maaf lah, nomor 1 pian partai, pian pendukung nomor 1, pian partai pendukung nomor 2, pian partai pendukung nomor 3. Bukan percaya dengan kata-kata pian. Kenapa? Pasti pian ngomong sesuai dengan tujuan pian. Carilah orang yang netral, yang ngomong yang tidak terikat dengan politik. Itu bisa didengari kata-katanya itu. Maaflah Mahathir, ulun hanya menyelamatkan istilah Islam supaya ulun nanti tidak ditanyai lagi oleh apa tidak diultimatum lagi. Karena banyak ustadz guru-guru itu guru hadiah, bukan sogok. Hadiah itu orang sudah berbuat baik dengan kita lalu kita berikan, itu namanya hadiah. Sudah berbuat baik orang tua kita beri hadiah. Kalau sogok, gimana caranya orang ini baik dengan kita? Gimana caranya bebuannya ini memilih kita? Gimana caranya ini bebuannya ini mendukung kita? Itu namanya sogok. Merubah tingkah laku, merubah pemikiran, mempengaruhi dukungan, semuanya sogok. Apabila seperti ini rakyat Indonesia terpengaruh dengan sogok, tidak akan baik pemimpin ke depannya untuk memimpin Indonesia. Tidak akan baik. Sekali lagi, ngapain memimpin negara Indonesia ini menghalalkan segala cara? Makanya minggu kayaknya ulun akan bahas dalil-dalil cara memilih pemimpin itu. Kada ulun mengarahkan kepada paslon nomor berapa, ulun anti mengarahkan, tapi ulun menyampaikan menurut sudut pandang kacamata agama. Mudah-mudahan siapa nang hadir syukur juga ada lupa juga. Minggu kayaknya pulang baik gue. Berarti sudah tahu definisi rasio wal murtasi, definisi hadiah, definisi impak, definisi sedekah. Ibu-ibu dapat ilmu hari ini. Jangan sampai ibu-ibu nangka ini lawan laki pian nangka ini. Tapi guru ulun bisi laki, muka nangka ini dahulu guru hanya nangka ini guru dipahamakan jar ulun. Kada pemahaman juga guru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ngarang. Hati innalillah itu ngaranya bukan mati, kan ada didoakan laki pian tuh mudahan paham gue lawan pian. Sudah laki tuh paham lawan pian, baiti jannati, rumah tangga kulaksana surga bagiku. Amin. Nah ya bapak-bapak amin gue. Mudahan apa yang disampaikan pagi ini paham tentang istilah tadi dahulu. Minggu depan ulun akan membacakan hadis-hadis Nabi, karena memang sudah budaya di Indonesia apabila memilih pemimpin rata-rata berbuat baik dahulu. Apakah perbuatan baik itu dihukumkan sedekah, apakah hadiah, apakah infak, apakah sogok? Hari ini sudah selesai istilah. Minggu depan kita akan bahas kasusnya. Al-Fatihah.
ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضر والحاضرة صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله